Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok ganjil kelas 1A D4 Promosi Kesehatan ingin menampilkan video mengenai teori kontemporer mata kuliah demografi. Anggotanya terdiri dari Adita Salsabila, Aini Ruri Kansa, Alivia Lisdayanti, Azah Nurmutia, Ceta Uga Marimbawan, Deborah Netania, Erika Marsa Ulina, Galang Adi Sampurna, Khalilah Rahadatul, Muhammad Afif Akhyar, Najwa Rahmah, Nur Oktavia Safitri, Rasendria Augusti, Salma Rahmalina, Sekar Ayu Desminda, Sukma Amalia, Syarla Davina, Tri Sukma Ayu, Vanessa Angeli, dan Wafa Nur Fahriani. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kali ini kita akan menjelaskan tentang teori kontemporer. Apa aja sih teorinya? Let's go, kita bahas. John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi. Apa sih teori yang dikemukakannya? Mill sependapat dengan Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Mill berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya. Apabila seseorang memiliki tingkat keaktifan yang tinggi, maka dia cenderung ingin memiliki keluarga kecil dan fertilisasi akan rendah. Maka dari itu, Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan tidak mampu. Meningkatnya pendidikan penduduk, maka fertilisasi akan rendah karena sesuai dengan karir dan usaha seseorang. Berikutnya, Emil Durkheim. Beliau merupakan seorang ahli sosiologi. Mari kita cari tahu apa saja teori yang dikemukakannya. Durkheim menekankan perhatiannya pada keadaan akibat dari adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi. Akibat tingginya pertumbuhan penduduk akan timbul persaingan antara penduduk untuk tetap mempertahankan hidup, seperti perekonomian. Setiap orang bersaing untuk memenangkan persaingan dengan berusaha meningkatkan pendidikan dan keterampilan seperti spesialis. Arsène Dumont. Beliau merupakan ahli demografi. Apa teori yang dikemukakannya? Dumont menekankan pada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Salah satunya faktor keluarga. Seorang ayah selalu mengharapkan dan berusaha agar anaknya memperoleh kedudukan yang tinggi melebihi dirinya. Teori ini dapat berkembang dengan baik pada negara demokrasi, di mana individu mempunyai kebebasan untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Herman Kahn, beliau merupakan seorang ahli strategi. Apa saja teori yang dikemukakannya? Herman Kahn menentang teori Malthus karena manusia dengan ilmu pengetahuan mampu melipat gandakan produksi pertanian. Menurutnya, negara kaya akan membantu negara miskin, dan pada akhirnya kekayaan itu akan jatuh kepada negara miskin. Maka dalam beberapa dekade, tidak akan ada lagi perbedaan antar umat. Selanjutnya, teori transisi kependudukan. Kira-kira ada berapa tahap sih? Simak yuk. Tahap 1. Masyarakat praindustri, di mana angka kelahiran tinggi dan angka kematian menghasilkan laju pertambahan penduduk rendah. Tahap 2. Tahap pembangunan awal, di mana kemajuan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik menghasilkan penurunan angka kelahiran tak terpengaruh karena jumlah penduduk naik. Tahap pembangunan dilanjut, di mana terjadi penurunan angka kematian balita, urbanisasi, dan kemajuan pendidikan mendorong banyak pasangan muda berumur rumah tangga menginginkan jumlah anak lebih sedikit hingga menurunkan angka kelahiran. Pada tahap ini laju pertambahan penduduk mungkin masih tinggi tetapi sudah mulai menurun. Tahap 4. Kemantapan dan stabil, di mana pasangan-pasangan berumah tangga melaksanakan pembatasan kelahiran dan mereka cenderung bekerja di luar rumah.
banyaknya anak cenderung hanya 2 atau 3 saja, sehingga angka pertambahan neto penduduk sangat rendah atau bahkan mendekati 0. Itu dia penjelasan tentang teori kontemporer. Terima kasih, dadah!